C. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita mengikuti acara demi acara yang sudah tersedia pada kita masing-masing. Raja damai telah lahir, sungguh Dia telah datang. Dia ada di antara kita. Kasih Allah telah nyata bagi umatnya, karya Allah nyata di tengah-tengah dunia ini. Dia telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus penyelamat dunia. Oleh karena itu, kita patut mengatakan, lihatlah, aku sendiri berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Oleh karena itu, kita patut mengatakan,
Palungan Bethlehem menjadi tempat kelahiran juru selamat kita. Dia meninggalkan kemuliaannya, datang ke tengah-tengah manusia dalam kesusahan, agar namanya dimuliakan dengan karyanya yang besar. Untuk itu, sebagai pertanda bahwa terang itu ada di tengah-tengah kita, marilah menyalakan lilin di depan ini. Kami mengundang yang telah dihunjuk Majelis Gereja Amang Sintua Marasi Gultom, Seksi Sekolah Minggu Stefani Gabriela Borumanulang, Seksi Remaja Emilia Angel, Seksi Pemuda Clara Simamora, Seksi Perempuan Dr. Paulina Manalu, Seksi Ama Mamang Marulak Simanjuntak, Seksi Lansia Inang Sintua Rospita Manurung. Kami undang hadir ke depan untuk menyalakan lilin. Kita bernyanyi.
Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayangmu kepada kami. Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan, karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan hukum Tuhan pada pesta Natal ini yang diambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada malam ini yang menjadi epistel bagi kita diambil dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 17. Kita membacanya secara responsoria. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yeah.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan semua jemaat, pada hari ini kita akan masuk kepada liturgi dari setiap kategorial yang dimulai dari seksi sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan anak sekolah minggu. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari siang. Kejadian 1 ayat 5 dan 31. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Mazmur 104 ayat 27-28. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Mazmur 104 ayat yang 31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatannya. Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada.
Amos 5 ayat 12 sampai 13. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu yang berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Yesaya 30 ayat 9. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Yesaya 30 ayat 10 yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ezekiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Mazmur 103 ayat 8 sampai 9. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Mazmur 103 ayat 12 sampai 13. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Yesaya 9 ayat pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang-orang yang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadilah terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbitmu di atasmu. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupin bumi,
dan kekelaman menutupin bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kelahiran Yesus. Lukas 2 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 3 sampai dengan 5. Beginilah firman Tuhan. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengannya Maria tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di ladang menjaga kawanan ternak mereka. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin." Keselamatanmu sudah datang, telah lahir Raja Damai. Oleh karena itu,
marilah memuji Tuhan. Kita akan memasuki penyalaan lilin jemaat. Nanti kita nyanyikan setelah lilin menyala semua amang inang. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita menyanyikan Malam Kudus. Kita mengangkat lilin ke atas. Ku
Juru selamat telah lahir, Raja damai telah datang. Sungguh dia telah menjadi manusia demi keselamatan kita. Janjinya yang dahulu telah digenapi. Sambutlah dia, harta yang paling mulia bagi kita, yakni keselamatan kita. Berpegang teguhlah dalam pengharapan, karena dia yang menjanjikannya adalah setia. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat Kristus yang bersukacita, pada sore hari menjelang malam ini kita mendengarkan pengumuman yang pertama. Hari ini adalah malam Natal dan ibadah kita adakan 2 kali. Yang pertama hari ini jam 15 dan nanti jam 19. Besok kita akan merayakan pesta kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau pesta Natal yang pertama. Kita akan masuk ibadah sebanyak 3 kali. Jam 7 bahasa Indonesia, jam 11 bahasa Batak, jam 15 bahasa Batak. Dan di semua ibadah akan dilayankan perjamuan kudus. Kami mengundang kita semua untuk datang beribadah sesuai dengan jam ibadah yang telah ditetapkan. Pada hari Selasa tanggal 26 Desember kita akan merayakan pesta Natal yang kedua, masuk pukul 10 pagi WIB. Dan di sana sekaligus akan dilayankan perjamuan baptisan kudus kepada 28 anak anggota jemaat kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, nanti setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop yang sudah diberikan bagi kita untuk diakoni sosial gereja HKBP Tangerang Kota, dan kita akan mengumpulkannya di tempat, tidak usah berjalan ke depan altar. Sesudah ibadah ini selesai, supaya kita boleh teratur pulang nanti Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kami minta kita mematuhi arahan dari majelis yang akan mengarahkan kita keluar mungkin dari pintu depan atau pintu di samping konsistori, supaya tidak terjadi crowded untuk jemaat kita yang beribadah pukul 19. Demikian beberapa pengumuman untuk kita pada saat ini. Mari kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan persembahan kedua sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 52, Sungguh Bahagia. Sungguh bahagia
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat Natal. Bagi semua jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming pun kami mengucapkan salam Natal bagi kita semua. Semoga sukacita Natal terus ada di dalam hidup kita. Amin. Amanginang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus yang ada di gedung induk ini, gereja dan juga yang ada di koridor, dan juga seluruh jemaat yang ada mengikuti ibadah ini di tenda yang kita sediakan di lapangan parkir. Semoga dimanapun kita sedang beribadah mengikuti perayaan atau malam Natal ini tidak mengurangi sukacita kita semua. Sebagai hadiah untuk kita pada malam ini di kelahiran Yesus Kristus yang kita syukuri sebagai penebus dosa kita yang akan kita bawa pulang. Nanti setiba di rumah ada hadiah Natal Kristus bagi kita yang seharusnya kita yang membawa kado, tetapi hari ini kita diberi kado di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang pertama, dimulai dari ayat 18 sampai ayat 23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Topik di perayaan malam Natal ini, di sukacita kita di malam Natal ini, yaitu Allah menyertai kita. Immanuel. Immanuel berasal dari kata Emanu dan El. Emanu artinya beserta kita, El itu artinya Allah. Allah beserta kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah berapa kali kita liturgi dalam tahun ini? Ini liturgi yang terakhir tahun ini? Atau masih ada lagi perayaan Natal yang akan kita rayakan sebelum akhir tahun 2023? Ada yang sudah 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Misalnya di Parmargaon dangi, suami, istri, mama, mertua, 4 marga ini. Di gereja berapa kali kita berulang-ulang mengucapkan liturgi Natal seperti yang sudah dipajojorhon tadi oleh semua kategorial dari sekolah minggu sampai lansia. Apa yang mau saya katakan di sini, Amanginang saudara-saudara, dari semua kesaksian kita di dalam liturgi Natal dan dari setiap perayaan-perayaan Natal yang kita jalani sepanjang kehidupan kita sampai hari ini, apa yang sudah kita nikmati atau apa yang sudah menjadi milik kita sebagai orang-orang yang telah merayakan Natal berulang-ulang kali di sepanjang kehidupan kita. Atau jangan-jangan Natal yang kita rayakan itu hanya seremonial yang berlangsung berulang sepanjang tahun. Dapat bulan 12 persiapan Natal,
lalu dapat tahun baru kembali normal kembali. Hari ini gedung gereja penuh sampai kita agak-agak gerah ya, tidak apa-apalah. Ini sebagai tanda banyak orang yang merindukan persekutuan di hari Natal. Koridor saya kurang tahu tapi kayaknya penuh ya. Penuh Amang? Penuh. Tenda kita bagaimana Amang? Penuh juga. Berarti yang datang sore ini 90% tidak datang di ibadah Advent tadi. Betul? Si tombol mak di hari Natal 5 non. Ida teh? Iya. Nah, baik kalau cuma Advent keempat tadi. Jangan-jangan di 52 minggu sebelum Natal ini pun dia tidak datang. Sehingga berusaha secepat mungkin tiba di gereja supaya bisa sampai di malam Natal ini. Apakah perayaan Natal ini akan berlangsung begitu saja secara seremoni? Lewat, tidak ada yang tinggal, tidak ada yang membekas. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengikuti rangkaian kegiatan perayaan Natal, tahun ini PGI memilih topik atau tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi yang diangkat dari Lukas 2 ayat 14 yang disampaikan oleh Inang baru nenggolan tadi di liturginya. Tentu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi itu tidak terjadi begitu saja, tidak terjadi secara kebetulan, dan tidak terjadi itu hanya rutinitas saja. Perayaan Natal, kelahiran Yesus Kristus itu sudah direncanakan dan sudah dipersiapkan Allah jauh sebelum Yesus ada. Kalau kita baca nanti di ayat 1 dalam pasal 1 ini, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-17, ini silsilah Yesus Kristus sejak Abraham sampai kepada Yesus Kristus datang itu ada berpuluh dekade. Dari zaman Abraham sampai ke pembuangan Babel itu ada 14 generasi. Dari Babel sampai kepada Yesus Kristus pun ada 14 generasi. Jadi jauh sekali. Karena itu saya katakan ke waktu yang mendengar khotbah saya di Advent ketiga, kelahiran Yesus Kristus itu bukan kebetulan. Bukan tiba-tiba datang di tengah jalan. Tapi dia sudah dirancangkan oleh Allah agar datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan mari kita melihat kedatangan Yesus Kristus itu melewati proses yang mungkin tidak mudah kita terima. Kalau hari ini pesan Natal, dia lahir dari seorang anak darah yang belum menikah. Dan itu sudah disampaikan di epistel kita tadi, Yesaya 7 ayat 14. Yesaya sudah menubuatkan nungadisurakon bahwasanya akan datang juru selamat Mesias yang lahir dari seorang perempuan yang muda dan belum menikah. Amanginang, kalau kita runut, kita ikuti dari Yesus sampai ke Abraham, kedatangan Yesus itu sungguh luar biasa. Dari Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, terus sampai ke Yehuda, terus sampai ke Salmon, dan Salmon memperanakkan Boas. Kenal Boas? Ibu-ibu sering mengangkat itu dalam drama. Boas itu suaminya Rut. Rut itu perempuan Moab yang tidak percaya kepada Allah. Lalu ketika Boas mengambil Rut, maka lahirlah Isai. Sebelum itu Obed dulu ya, Obed lalu Isai, setelah Isai lahirlah Daud, lalu Daud lahirlah Salomo, lalu setelah Salomo pecahlah kerajaan Israel menjadi 12 sampai akhirnya lahirlah Yehuda dan satu Yehuda, lalu dari Yehuda terus sampai kepada Yesus Kristus.
Luar biasa. Istrinya ibunya si Boas ini siapa? Rahab. Yang tahu Rahab pasti akan berdecak. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Rahab itu perempuan yang tidak benar. Tidak baik. Alkitab mencatat dia perempuan yang asusila lah ya. Tapi lihatlah Tuhan pakai dia. Dan kita lihat kedatangan Yesus Kristus melalui Maria itu tidak satu hal yang sederhana kita terima dengan logika. Gak masuk akal. Bagaimana bisa? Tapi apa pesan poin penting yang mau kita lihat? Semua yang telah dirancangkan Allah itu harus terjadi. Supaya apa? Supaya kita manusia berdosa diselamatkan. Dan kita beroleh kelepasan menuju kekekalan. Amin. Jadi maunya Natal ini tidak berlalu begitu saja. Natal ini harus sungguh-sungguh membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Kita harus berubah. Yesus Kristus yang datang itu mengubah hidup kita. Yesus Kristus yang datang itu memperbaharui kita. Dan kita yang telah diperbaharui harus tidak lagi hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam manusia kedagingan kita sebagai manusia lama, tetapi kita hidup di dalam Tuhan yang hidup di dalam terang ilahi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yusuf tahu tunangannya Maria itu mengandung, Yusuf diam-diam mau menceraikan dia karena dia tidak mau mempermalukan. Anak-anak muda, ketika engkau ketahui kekasihmu tiba-tiba hamil padahal kau belum menikah dengannya, apa yang engkau lakukan? Bikin status. Kecewa. Ku tak menduga. Ya kan? Ada lagi, sudah selesai. Mamanya mau mak. Mamanya bikin status mau mak. Bapaknya parmatena mak. Iya kan? Orang bertanya-tanya, why? What happened? Apa yang terjadi? Mengapa? Masuk inbox, DM. Tahe dak kasih apa rumaiki. Tahe naboha nama nasibku. Ya. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Dia diam-diam tidak mau mempermalukan. Ini yang mau kita teladani. Alkitab ini mencatat Yusuf itu adalah anak Yakub. Jadi bukan Yakub yang di atas tadi ya. Tapi beberapa generasi lagi anaknya Matan, Yakub namanya, dan Yakub inilah orang tuanya Yusuf suami Maria. Dia ini dikenal seorang laki-laki yang baik. Kenapa dia tahan? Kenapa dia mau diam? Karena dia sangat mencintai Maria. Jadi kalau kita mencintai seseorang, kita tidak akan mau mempermalukan dia. Kita tidak akan mau menyakiti hatinya. Betul? Ala juta dohi tahulan di pamangan dona mencintayon kan? Hanya di mulut bapak-bapak, laki-laki. Tungso hulo asoito dia goarsak olo bulu. Anggoe dei marapi purun. Hape juta do. Ibana nama ngersahi. Iya kan? Kita hanya di mulut saja mencintai. Tetapi sikap hidup perilaku kita setiap hari jauh dari cinta yang sesungguhnya. Sedikit saja salah, kurang asin makanannya atau kurang garam. Samalah kurang asin dengan kurang garam ya. Pitor muruk-muruk.
Atau agak gosong sedikit, Peter muruk-muruk, atau terlambat pacarnya datang, langsung mau diputuskan. Orang yang mencintai, dia akan rela. Dia nggak akan mau menyakiti. Ini yang mau kita teladani dari Yusuf. Dan hanya orang-orang yang beriman mampu melakukannya. Amin. Nah, jadi kalau ada pacarnya yang marah-marah, putuskan. Jangan kau pertahankan itu, nggak beriman itu. Ya, orang yang beriman dia akan tahan emosinya. Jadi belum jadi sudah marah-marah, apalagi sampai lalu tangan. Putuskanlah itu. Masih banyak yang baik disiapkan Tuhan seperti Yusuf ini. Amin ya. Dan masih banyak juga si Maria yang lembut hatinya, yang dengan sukacita menerima apa yang diberikan Tuhan. Jadilah kepadaku, karena aku adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang engkau katakan, katanya kepada Allah. Masih banyak Maria-Maria yang lembut hatinya, yang mau menerima apa yang dirancangkan Tuhan. Jangan paksakan kehendakmu. Ingat, semua yang baik telah Tuhan siapkan. Dengan cara yang tidak kita pikirkan, melalui orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan rencana-rencana kita. Dengan orang-orang yang kita pikirkan, oh dia kan jahat, dia kan perempuan sundal, dia kan tidak baik. Wah, mungkin seperti itu. Tapi lihat, Tuhan pakai semua dengan luar biasa. Jadilah orang yang mencintai dan mau menunjukkan rasa cinta dalam ketulusan. Ini yang mau kita petik dari pesan Natal ini. Lalu apa lagi yang menginang? Yang berikut adalah kelahiran Yesus Kristus membawa sukacita bagi kita. Karena apa? Karena tadi bacaan kita menyatat, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus Kristus yang datang itu mau menyelamatkan kita. Anak-anak muda atau kita semua Amanginang yang punya HP, HP-nya ini udah lama retak-retak, rusak-rusak gitu, pecah ini LCD-nya, nggak bisa dibaca. Natal, nanya di sini, talnya di sana, karena udah retak. Lalu kita bawa ke reparasi, servis HP. Harganya murah atau mahal kalau LCD-nya yang rusak? Mahal. Yang saya tahu itu yang mahal, LCD-nya. Diganti. Setelah ganti, kayaknya kita HP baru lagi. Bacanya udah cepat. Natal HKBP Tangerang Kota. Dilaksanakan, udah gampang kita membacanya. Hati kita senang. Terus kalau sudah bagus, HP ini kita letakin sembarangan lagi, terus tiba-tiba kita jatuhkan lagi enggak? Pasti tidak. Kita akan jaga dia supaya tidak rusak, karena kita tahu membayar servis ini sangat mahal. Itulah yang dikerjakan Yesus untuk menebus kita. Tentu sia-sialah pengorbanannya di kayu salib, sia-sialah kedatangannya menjadi manusia. Kalau kita yang telah dimurnikan, kita yang telah disucikan, kembali lagi hidup di dalam dunia, menurut dunia, dan mengotori diri kita dengan segala perbuatan-perbuatan duniawi. Nantikan hari Minggu manopoti dosa lagi. Udah gak apa-apa, nanti malam kan Natal gereja kita, manopoti dosa. Nanti pulang dari sini, di parkiran aja, macet aja dikit. Lah soy botol do markir mobil naon. Tambah lagi kata-katanya, nao to doon, namuse. Iya kan? Buah sesong ni ho Pak, ay baru mar Natal hita, inay nata. Atau mak marsugo mar Natal musa hita marulanda badia. Kadang kita hanya di Natal, hanya di peribadahan, hanya di perayaan itu saja. Tapi setelah itu kita lupa. Nah, Natal itu, kelahiran Yesus Kristus harus mengubah kita. Dari pribadi yang kasar menjadi pribadi yang lemah lembut seperti Yusuf. Dari pribadi yang tidak sabar menjadi pribadi yang sabar dan penuh kasih sayang. Lalu apa lagi yang menginang? Natal Kristus itu harus membawa sukacita. Amin. Iyalah, harus bawa sukacita.
Jadi kalau tadi ada ibu yang tidak masak di rumah, jangan kurang sukacitanya, makan di warung. Gak apa-apa. Tadi ada Mang Sintua, dilarang istrinya masak. Gak usah masak. Kenapa Pak? Kita makan di luar. Hari Natal. Lebih mahal Pak kalau di luar, nggak apa-apa. Bayar mahal tapi semua masuk perut. Daripada di rumah kau masak, semua masuk tong sampah. Ya toh? Jujur aja kita. Masak ini itu, paling dimakan satu tapak. Sisanya kemana? Padahal kalau dimasak sedikit sayang, habis gas. Habis waktu mengupas bawang dan cabai dan segala macam. Jadi Marisuang, ada juga benarnya pikir saya, tapi kok nggak diajaklah kami tadi pikirku. Didengar Ramang itu nih, nanti diajak kami makan malam. Ya, Natal itu harus membawa sukacita, jangan kita yang mengurangi sukacita kita. Jadi kalau malam Natal ini tadi ada yang agak-agak cemberut karena lama nunggu istri dandan, ya nanti minta maaf lah ya. Jangan marah-marah lagi lah, harus sukacita. Perayaan Natal itu harus mendatangkan sukacita bagi kita. Sekalipun dalam mempersiapkannya sering sekali kita tidak bersukacita toh. Mana dasi merahku mak? Baru dope Natal lama. Dan di botoh di dia pihak koko desim ini natai. Buat jo. Apa natai peteng lo lagi repot mengurus urusan di rumah dan segala macam. Nah nanti di rumah saling bermaafan lah. Siapa tahu tahun depan gak sempat merayakan Natal bersama. Ya, harus mendatangkan sukacita. Natal kita itu harus berubah. Natal kita itu harus berbeda dari sebelumnya. Jadi kita harus terus bersukacita. Sekalipun banyak hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan logika kita. Ini yang terjadi. Yesus Kristus itu datang untuk menebus dosa kita. Dan itu telah dinubuatkan, telah difirmankan Tuhan melalui nabi-nabi sebelumnya. Karena dia yang lahir itu dinamakan Immanuel. Yang artinya Allah menyertai kita. Jadi bukan Yesus itu namanya Immanuel. Jadi banyak orang yang salah ya. Karena dibilang dinamakan Immanuel, jadi Yesus itu Immanuel. Bukan. Yesus tetap Yesus. Immanuel itu apa? Sifatnya. Ya. Naburju. Nabasa. Ayo kan? Songon endetai. Aduh tuh eden aka naposo nuaingon. Aleha sudungan. Nah, tengok amang butar-butar. Bukan si Hasudungan namanya, walaupun ada yang bernama Hasudungan. Tetapnya namanya seperti nama dia kayak saya. Misalnya kekasihku menyanyikan Aleha sudungan, ninna tua udah nggak biasa Hasudungan guarhu. Guarhu tong dosi Romauli. Akhirnya songoni doi. Ate. Jadi Immanuel itu sifatnya, karakternya. Yesus itu adalah Immanuel yang artinya dia selalu menyertai kita. Lihatlah kegelisahan Yusuf tadi. Dia berencana mau menceraikan Maria. Tetapi dengan segera Allah di dalam malaikat, melalui malaikatnya mengingatkan dia agar tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya. Karena dia mengandung dari Roh Kudus. Karena Tuhan memakai dia untuk menjadi berkat keselamatan bagi seluruh dunia di dalam Yesus Kristus yang adalah Immanuel yang terus menyertai kita manusia. Amin. Kalau kita yakini Yesus Kristus itu Sang Immanuel itu menyertai kita senantiasa, maka tidak ada lagi ketakutan. Maka Natal itu mengusir ketakutan kita, mengusir kegelisahan kita. Walau kita belum mengerti apa yang akan terjadi di tahun 2024 nanti. Kita akan menghabiskan tahun ini kurang lebih 5-6 hari lagi. 6 atau 7 hari lagi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi karena kita punya Yesus Sang Immanuel, Allah yang menyertai, maka kita tidak akan takut lagi. Amin.
Sekalipun tahun ini kita belum melunaskan utang kita, percaya tahun depan ada jalan keluar dari Tuhan untuk kita bisa melunaskannya. Amin ya. Banyak ini yang banyak bebannya tahun ini, tahu saya. Apalagi semester depan mau bayar ruang sekolah anaknya kan. Udah mulai ketar-ketir, gak usah takut Amanginang. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kalau tahun ini anak muda belum dapat pacar, belum dapat jodoh, orang tua jangan gelisah, jangan takut. Jangan paksakan yang kau pikirkan menjadi pekerjaan Tuhan. Jangan paksakan apa yang kau pikirkan menjadi pekerjaan Tuhan. Tapi biarlah pekerjaan Tuhan itu yang membuatmu tenang, dan engkau akan melihat pekerjaannya yang sungguh nyata terjadi dalam hidupmu di tahun 2024 nanti. Amin. Selalu ada mukjizat Tuhan. Bagi keluarga yang tahun ini terus mendoakan yang belum diberikan keturunan, percayalah, Tuhan tahu apa yang menjadi kegelisahanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduanmu. Jangan paksakan keinginanmu kepada Tuhan. Tetapi berdoalah supaya Tuhan, doamu itu dijawab Tuhan. Dan Tuhan menjawab dan bisa memberikan hati yang tenang kepadamu. Dan jawaban doa itu mengubah hidupmu. Karena banyak orang, karena belum dikaruniakan anak, terus gelisah, tidak tenang hidupnya. Kok si Maria bisa? Belum melakukan hubungan juga sudah hamil. Kok saya udah menikah bertahun-tahun tidak juga? Itu artinya kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Jangan paksakan. Karena apa? Karena Tuhan tahu kegelisahan hatimu. Tuhan tahu permohonanmu. Karena itu teruslah minta dan doakan kepada Tuhan. Jika belum diberikan, ada maksud Tuhan di dalamnya. Jika sudah diberikan, teruslah bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Jangan ketika kita susah, ketika kita mengharapkan sesuatu, kita begitu gigih, begitu kuatnya berdoa. Tapi ketika kita sudah mendapatkan, kita jauh dan lupa berdoa kepada Tuhan. Natal itu membawa sukacita. Natal itu mengubah hidup kita. Natal itu harus mampu mengusir kekhawatiran, mengusir ketakutan, dan memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Mari kita menikmati 7 hari lagi di tahun 2023 ini dengan penuh sukacita di dalam kasih setia Tuhan. Karena seperti apapun perjalanan hidup kita, Dia tetap Allah yang setia. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau menganugerahkan anak-Mu Yesus Kristus untuk menjadi penebus dosa-dosa kami. Tuhan, biarlah sukacita kami di dalam kelahiran Kristus mengingat kami akan pengorbanan-Mu yang besar, sehingga kami tidak lagi menyia-nyiakan kehidupan kami. Kami tidak lagi khawatir, kami tidak lagi takut, kami tidak lagi gelisah di dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun banyak keinginan, harapan-harapan, doa-doa kami yang belum Tuhan jawab, kami percaya yang terbaik sudah Tuhan siapkan. Sebagaimana Tuhan telah mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menebus dosa kami. Semua di luar perkiraan kami. Oleh karena itu kami percaya rancangan baik, rancangan indah, rancangan besar pun akan Engkau siapkan dan Engkau berikan bagi kami di luar dari rancangan kami. Karena itu Bapa, biarlah kami terus menjadi pribadi yang baik, pribadi yang taat dan takut akan Tuhan, sehingga kami boleh melihat dan merasakan mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Biarlah Natal kami tidak berlalu begitu saja. Natal Kristus ini benar-benar membawa sukacita bagi kami, sekalipun begitu banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Kami percaya dalam penyertaan-Mu kami akan dimenangkan.
Terima kasih Bapak yang baik, berkati semua jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, yang mengikuti ibadah ini secara live streaming juga. Biarlah kasih setia-Mu menyertai dan memberkati kami. Biarlah kelahiran Kristus benar-benar mengubah hidup kami, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami puji sembah Engkau. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita sebagai persembahan untuk pelayanan diakoni HKBP Tangerang Kota. Kita memberikannya dengan sukacita sambil menyanyikan buku nyanyian HKBP 598. Dengar nyanyian malaikat
Marilah untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut, dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami, dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya, sebagai upah pengorbanannya, dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya, dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang dalam pencobaan, penghiburan bagi yang kesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu, serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Natal bagi kita semua. Amanginan saudara-saudari terkasih, di pintu keluar sudah disediakan roti Bethlehem yang menjadi sukacita bagi kita semua. Selamat menikmati roti yang disiapkan oleh gereja kita. Ya, kita boleh melihat arah pintu yang telah dibuka untuk kita keluar agar tidak terjadi kemacetan. Jadi ada 2 pintu Amang ya, ada 2 pintu dibuka, kita boleh mengambil jalan yang lebih nyaman.